Ada ya? Liar di ranjang, 21+. Berhubung Suyin tidak ingin pergi kemanapun, sepertinya Daehyun menyayangkan jika mereka hanya bersantai ria tanpa berbuat apa-apa. Hanya saling bergelayut manja tidaklah menyenangkan. Daehyun lantas membopong tubuh Suyin menuju kamar. Aku ingin sekali mengetahui permainan barumu. Bibir Daehyun tertarik ke belakang mengukir senyuman nakal yang begitu menggoda. Wajah Suyin lantas memerah dan panas ketika mendengarnya. Ia memang tidak malu ketika tadi pagi mengatakannya. Karena masih terbawa sedikit emosi dengan ucapan Aeri yang begitu menyakitkannya. Kenapa? Apa kau lupa dengan ucapanmu tadi? Tentang kau menawarkan gaya apa yang aku inginkan. Daehyun mengulum senyumnya menatap mata wajah Suyin yang sudah seperti tomat. Tidak, sahut Suyin terbata. Semalam Suyin menonton dalam keadaan mabuk sehingga tidak terlalu detail melihatnya. Mengenai ucapannya tadi pagi, itu hanya sekedar tantangan saja untuknya. Beruntung tadi Daehyun tidak mau sehingga meloloskannya. Daehyun membaringkan tubuh Suyin di ranjang lalu mengecup kelopak mata yang selalu meluluhkan hatinya. Kemudian ikut berbaring di sisi Suyin. Suyin hanya diam saja malah memalingkan wajah dan membelakangi suaminya. Ada perasaan malu ketika mengingat tadi mengatakannya. Itu memang bukan seperti dirinya yang biasanya malu-malu tapi mau. Kenapa diam? Ujar Daehyun yang sudah bersiap ingin mengetahui seperti apa permainan Suyin Kalin. Penasaran gaya apa saja yang sudah ditontonnya. Aku ngantuk, sahut Suyin asal. Padahal kali ini sedang berusaha mengingat apa saja semalam yang ditontonnya. Cepatlah mulai, bukankah tadi kau bilang sudah tidak sabar? Daehyun menatap langit-langit kamar tetap pada posisi telentang. Sejak tadi bibirnya mengembang dengan seulas senyum yang ditahan. Aku tidak mengatakannya, ucap Suyin sambil memegang dadanya karena sangat berdegup kencang. Tidak usah malu-malu seperti itu, ujar Daehyun. Tangannya menggenggam jemari Suyin lalu meremasnya dengan lembut. Remasan jemari Daehyun yang terus-menerus langsung memberikan efek desiran di sekujur tubuh Suyin. Membuatnya bergerak gelisah takut Daehyun kembali menagih apa yang dikatakannya tadi pagi. Suyin berusaha menenangkan hatinya terlebih dahulu agar tidak gugup. Meski ini bisa dibilang yang kesekian kalinya tapi Suyin masih saja merasa cemas. Kali ini ia khawatir akan mempermalukan dirinya dan mengecewakan Daehyun. Suasana di dalam kamar hening. Hanya terdengar suara gerak tubuh Suyin yang berulang kali bergeser di spray. Tak kunjung mendapatkan respon, dengan gerakan cepat Daehyun membuat Suyin berada di atas tubuhnya. Seru Suyin karena terkejut dan tidak siap, hingga bibirnya tanpa sengaja sudah menempel di bibir Daehyun. Daehyun diam saja tanpa menggerakkan bibirnya. Membiarkan Suyin agar agresif seperti tadi pagi. Akhirnya Suyin memberanikan diri untuk memulai terlebih dahulu. Dikecupnya bibir Daehyun pelan dan begitu lembut sembari membiasakan agar menjadi yang diinginkan suaminya. Berdasarkan artikel yang baru dibacanya beberapa hari yang lalu, kebanyakan pria akan mencari wanita lain karena tidak mendapatkan kepuasan. Suyin jadi membayangkan jika Daehyun mungkin tidak mendapatkan kepuasan di ranjang bersama Aeri. Suyin menghentikan lumatannya lantas menatap mata elang Daehyun. Apa kau menikahiku salah satu alasan karena tidak mendapat kepuasan dari air? Ucapnya dengan polos. Tidak juga, Aeri justru sangat memuaskan jika di atas ranjang, sahut Daehyun dengan jujur. Lalu karena apa? Tanya Suyin sembari melancarkan aksinya. Perlahan satu persatu kancing baju Daehyun sudah terlepas. Dengan sengaja mengajaknya berbicara agar Daehyun tidak menyadari sehingga Suyin tidak akan terlalu malu. Karena aku mencintaimu, nafsu itu hanya sesaat sedangkan cinta akan berjalan selamanya. Tidak akan indah jika hidup hanya mengandalkan nafsu. Semuanya harus seimbang, tukas Daehyun. Kini tubuhnya mulai menegang karena Suyin tampak lebih lihai memainkan tangan pada titik sensitifnya. Daehyun memejamkan matanya merasakan gelora yang semakin menggebu. Kini tangan Suyin sudah mulai melepaskan sabuknya. Memainkan jemarinya di atas perut Daehyun yang mampu membuat wanita meleleh melihat bentuknya. Suara desahan mulai keluar dari bibir Daehyun yang terdengar begitu seksi. Baru kali ini Suyin bisa mendengarnya dengan jelas. Suyin tersenyum tatkala melihat raut wajahnya. Ternyata terlihat sangat lucu hingga membuatnya mengulum senyum. Suyin terus mengulur-ulur membiarkan Daehyun merasakan gelora yang tertahan. Daehyun membuka matanya ketika mendengar suara Suyin yang terkekeh geli. Apa ada yang lucu? Daehyun mengerutkan dahinya di sela hasratnya yang semakin bergelora. Kau terlihat sangat seksi, bisik Suyin di telinga Daehyun lalu menggigit ujung daun telinganya. Daehyun semakin tidak sabar dibuatnya karena Suyin tak kunjung melakukannya padahal hasratnya kini sudah berada di ubun-ubun. Tak bisakah kau memulainya sekarang juga? Kau bisa membuatku mati muda jika seperti ini terus, ujar Daehyun yang sudah mulai frustasi. Kalau begitu kau saja yang melakukannya, ujar Suyin dengan bibir cemberut. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau melayaniku. Apakah jauh lebih baik dari Aeri atau tidak? Daehyun sengaja memancing amarah Suyin, mengatakannya dengan mata tertutup agar tidak melihat wajahnya yang pasti tengah marah. Dada Suyin mulai terbakar karena ucapan Daehyun yang membandingkannya dengan Aeri. Kini ia mulai melumat bibir Daehyun dengan agresif. Hingga nafas Daehyun yang kini tersengal padahal biasanya dia yang menguasai.
Su Yin terus mengambil alih lebih banyak seperti apa yang ditontonnya semalam. Tidak peduli jika Dai Hyun akan mengatakannya seperti jalang yang liar. Tidak masalah liar jika untuk suami sendiri. Dai Hyun hanya mengikuti permainan Su Yin. Membiarkan dia untuk mendominasi sesuai apa yang diinginkannya. Ingin mengetahui sejauh mana Su Yin sekarang. Melihat wajah Su Yin yang sudah berkeringat dan tampak kelelahan, Dai Hyun merasa tidak tega. Dengan gerakan cepat ia sudah membalikkan tubuh Su Yin hingga saat ini posisinya sudah berada di bawahnya. Dai Hyun mulai memainkan perannya kembali. Tadi hanya ingin sekedar mengetahui sebesar apa usaha Su Yin demi dirinya. Sekarang kau jauh lebih pintar, bisik Dai Hyun. Sepintar apapun, aku bahkan tidak bisa mengimbangi permainanmu, ucap Su Yin dengan pandangan sayu dan nafas yang terengah-engah. Kau tidak akan pernah bisa melakukannya, ucap Dai Hyun di sela-sela menyatukan cinta mereka. Beberapa waktu sudah berlalu, namun Dai Hyun masih bertahan dan mencoba memuaskan istri kecilnya yang sudah berulang kali mencapai kenikmatan dunia. Su Yin terus menyebutkan namanya sambil merintih dengan suara yang seksi dan menggeliat manja. Dai Hyun menghentikannya setelah mencapai pelepasan. Kemudian ambruk di atas tubuh Su Yin. Kali ini ia tidak memakai pengaman karena ingin menyemburkan cairan cinta di rahim Su Yin. Ingin menumbuhkan benih cinta mereka di dalam rahimnya. Lagi pula sudah lama jarak sejak keguguran itu. Bab 377 Pijatan Lembut. Tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Sekarang sudah sore, Su Yin masih dalam posisi tengkurap di ranjang hanya berbalut selimut tubuhnya. Sedangkan Dai Hyun baru saja keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Ia lantas berjalan menghampiri ranjang. Sayang, apa kau tidak ingin bersiap-siap untuk bertemu dengan adik ipar? Ujar Dai Hyun. Su Yin masih menutup matanya. Ternyata tubuhnya sangat lelah dari biasanya. Ini benar-benar seperti sebuah pertempuran. Apa kau menginginkannya lagi? Goda Dai Hyun di telinga Su Yin. Jangan menggangguku. Tubuhku sangat lelah dari biasanya, gerutu Su Yin. Kau bilang ingin melayaniku tapi kenapa kau justru yang tumbang, ujar Dai Hyun seraya terkekeh geli. Dai Hyun kini duduk di sisi Su Yin kemudian melakukan pijatan lembut di pundaknya. Perlahan tangannya bergerak ke punggung dengan menekan tulang-tulangnya. Sayang, kau pandai sekali memijatku. Kenapa kau tidak menjadi juru pijat saja? Tukas Su Yin sembari menikmati sensasi pijatan Dai Hyun yang mampu membuat tubuhnya rileks. Rasa pegal perlahan mulai hilang. Kau yakin jika aku boleh melakukannya? Pasti akan ada banyak wanita yang minta dipijat olehku, ucap Dai Hyun. Akan kuhajar mereka jika sampai macam-macam, ucap Su Yin dengan sarkas. Dai Hyun menggeleng pelan karena Su Yin masih saja mudah terpengaruh dan terbakar api cemburu meski itu hanya sekedar candaan. Segeralah bersiap-siap, temui adik iparmu itu. Kasihan jika dia menunggu terlalu lama, tukas Dai Hyun yang masih melakukan pijatan di kaki Su Yin. Menelusuri setiap lekuk tubuh istri kecilnya dengan sengaja. Dai Hyun, kau jangan nakal. Su Yin menggerakkan tangannya untuk menepis tangan Dai Hyun agar menghindar dari area sensitifnya. Maka dari itu sekarang bangunlah. Mandi dan ganti bajumu secantik mungkin. Setelah itu aku akan mengajakmu makan malam, ujar Dai Hyun. Kau bilang aku harus bertemu adikmu. Mana mungkin kita bisa makan malam? Su Yin membalikkan tubuhnya dalam posisi telentang. Sudah, jangan banyak protes. Dai Hyun gemas karena Su Yin tidak kunjung bangun, sehingga langsung membopong tubuhnya. Kemana kau akan membawaku? Ujar Su Yin sambil memegangi dadanya karena selimut yang menutupi tubuhnya jatuh ke lantai. Aku akan memandikanmu. Seorang wanita yang akan menolak seorang pria harus mandi bunga terlebih dahulu, ujar Dai Hyun seraya tertawa begitu renyah. Su Yin hanya menurut ketika Dai Hyun membantunya menggosok punggung dan lengannya dengan sabun. Jika malam ini Su Yin tidak ada janji bertemu dengan Kim Soo Hyun, pastilah Dai Hyun akan memakannya kembali. Setiap lekuk tubuh Su Yin selalu mampu membuat ingin menyentuhnya. Lihatlah. Kakimu selalu saja memar jika aku melakukannya, ujar Dai Hyun ketika melihat ruam kebiru-biruan di kaki Su Yin. Tidak apa-apa, ini sama sekali tidak sakit, ujar Su Yin seraya meringis. Ia tidak ingin membuat Dai Hyun merasa bersalah sehingga menjauhinya seperti kemarin. Kau selalu saja berbohong, tukas Dai Hyun. Lalu membawa Su Yin keluar setelah memberinya handuk. Dai Hyun menyiapkan gaun yang akan dipakai Su Yin malam ini. Ia ingin pertemuan mereka sesuai rencana sehingga Dai Hyun bisa bernafas lega. Satu dari pesaingnya akan terhempas. Percuma juga mengulur waktu terlalu lama. Kim Soo Hyun sudah mengirimkan pesan agar mereka bertemu kembali di Sky Rose Garden. Tempat di mana saat itu ia menyatakan cinta. Dai Hyun menunggu di parkiran karena Su Yin tidak ingin ia mengikutinya sampai lantai atas. Sayang, bagaimana nanti jika dia marah? Su Yin sangat gugup karena takut jika sampai Kim Soo Hyun membencinya. Tenanglah, dia sudah dewasa. Sudah seharusnya menerima semuanya dengan lapang dada. Dai Hyun menggenggam jemari Su Yin untuk mengurangi rasa gugupnya. Lalu, apa yang harus katakan sebagai alasannya? Ujar Su Yin. Katakan saja jika kau sudah menikah denganku, sahut Dai Hyun dengan santai. Su Yin memukul pundak Dai Hyun karena selalu saja tidak serius jika menjawab pertanyaannya. Bukankah kita memang harus berkata jujur?
Ujar Daehyun. Sudahlah, sebaiknya aku turun. Berbicara denganmu membuatku ingin marah, gerutu Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Kemarilah, aku tidak akan membuatmu marah sekaligus mengobatinya. Daehyun mencondongkan tubuhnya mendekati wajah Suyin lalu menempelkan bibirnya beberapa detik sebelum akhirnya melepaskan. Suyin mengulum senyum sambil memegang bibirnya dengan jari. Ponsel Suyin kembali berdering. Suyin, apakah kau sudah sampai? Jika belum, katakan padaku di mana harus menghampiri dirimu. Kim Soo-hyun. Suyin membacanya tanpa berniat ingin membalas. Cepatlah keluar, sepertinya adik iparmu sudah tidak sabar ingin bertemu, ujar Daehyun sembari terkekeh. Suyin menganggukkan kepalanya, lantas turun dari dalam mobil. Malam ini terlihat begitu anggun dengan gaun simple berwarna peach tapi begitu pas dan cocok di tubuhnya. Membiarkan rambutnya yang panjang terurai begitu saja di bahu. Suyin menaiki lift dalam keadaan gugup. Ternyata rasanya seperti ini ketika hendak menolak seseorang. Belum menolak saja sudah ada rasa kasihan dalam hatinya. Kim Soo-hyun sudah datang 10 menit yang lalu. Sejak berada di sana, ia sama sekali belum mendudukkan bokongnya di kursi. Tangannya mengeluarkan keringat dingin karena menahan gugup. Pria itu melangkah mondar-mandir menunggu kedatangan sang pujaan hati. Ada rasa tidak sabar ingin mengetahui jawaban seperti apa yang akan Suyin berikan. Mengingat pertanyaannya sudah terlalu lama tidak dijawab. Wajahnya langsung mekar seperti bunga mawar ketika melihat Suyin yang berjalan ke arahnya. Matanya tak mampu mengalihkan pandangan dari Suyin yang begitu mempesona. Suyin, gumamnya, lantas menarik kursi agar Suyin duduk di sana. Suyin hanya menggigit bibir bawahnya. Tidak berani menatap mata adik iparnya. Dengan siapa kau datang kemari? Tanya Kim Soo-hyun. Aku datang sendirian naik taksi, tukas Suyin terbata. Merendahkan pandangannya ke arah lain. Tidak seperti sebelumnya yang hanya ada mereka. Kini tempat itu cukup ramai ditempati oleh pengunjung. Posisi meja mereka saat ini berada di tengah-tengah para pengunjung lain. Kim Soo-hyun segera melambaikan tangannya kepada pelayan. Tanpa bertanya, pelayan itu seperti sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun, bolehkah aku menjawabnya sekarang? Ujar Suyin yang sudah tidak ingin terlalu lama berada di sana. Tidak usah terburu-buru, kita makan malam saja dulu, ujar Kim Soo-hyun. Suyin hanya menghela nafas panjang. Sejak tadi duduknya gelisah tak menentu. Berulang kali menggeser bokongnya karena Kim Soo-hyun tak juga menanyakan perihal jawabannya. Semua pesanan sudah terhidang di meja. Namun Suyin sudah tidak bernafsu sama sekali untuk makan. Suyin hanya makan sedikit karena Kim Soo-hyun terus memaksanya. Kini di tengah meja tinggallah sebuah cake yang berwarna merah dengan bentuk hati. Kim Soo-hyun ingin memberikan kejutan lagi di dalamnya. Bab 378 Patah Hati. Suyin mengeluarkan kalung yang sejak tadi dalam genggamannya. Dengan tangan gemetar menaruhnya di meja lalu mendorongnya ke arah Kim Soo-hyun masih dalam keadaan diam dan tertunduk. Suyin, ada apa ini? Tanya Kim Soo-hyun ketika melihat kalung itu di depannya. Kim Soo-hyun, sebelum aku mengatakannya, maukah kau berjanji untuk suatu hal? Ucap Suyin dengan wajah serius. Memberikan diri menatap mata pria itu dengan tatapan sendu. Suyin ingin menolak Kim Soo-hyun dengan kata-kata yang baik agar tidak terlalu melukai perasaannya. Bagaimanapun juga mereka adalah keluarga. Ia tidak ingin Kim Soo-hyun sampai membencinya. Tentu saja, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kim Soo-hyun hendak menggenggam tangan Suyin yang berada di atas meja. Namun Suyin menariknya sebelum tersentuh. Maukah kau untuk tidak membenciku apapun yang terjadi? Tanya Suyin dengan sungguh-sungguh. Sorot matanya tampak sangat serius. Kau ini kenapa? Tentu saja, aku tidak akan pernah membencimu. Mana mungkin aku melakukannya? Kim Soo-hyun terkekeh karena merasa Suyin begitu lucu malam ini. Suyin menghela nafas panjang karena tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi. Ia akan mengatakan semuanya agar hatinya merasa lega dan tidak ada lagi beban yang harus ditanggung. Soo-hyun, maafkan aku. Suyin menghentikan ucapannya. Aku tidak bisa menerimanya, lanjut Suyin dengan lidah yang sangat berat untuk berucap. Jeder, seperti ada suara petir yang menggelegar. Pikiran Kim Soo-hyun terasa limbung dan kosong. Belum mengerti apa yang sebenarnya diucapkan oleh Suyin. Tidak usah bercanda seperti, ujar Kim Soo-hyun yang segera tersadar. Aku tidak bercanda, maaf, aku tidak bisa menerima semua ini. Kau terlalu baik untukku. Aku mohon carilah gadis baik di luaran sana, ucap Suyin dengan lembut dan sorot mata yang teduh. Kata-kata yang keluar dari bibir Suyin seperti sebuah tamparan keras yang langsung menusuk hingga menembus dadanya. Kim Soo-hyun termangu, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Suyin merasa ketakutan melihat Kim Soo-hyun yang memasang ke arah kosong ke arah tertentu. Tangannya yang berada di atas meja mengepal erat hingga otot-otot tangannya muncul begitu jelas. Kim Soo-hyun, ucap Suyin lirih dengan bibir bergetar. Kim Soo-hyun memejamkan matanya sejenak. Mencoba menenangkan hatinya dan terus berpikiran positif. Meyakini jika apa yang baru didengannya adalah salah. Tidak mungkin Suyin membuatnya malu di depan orang-orang. Tidak lucu. Kau pasti ingin mengerjaiku, kan?
Kim Soo-hyun tertawa renyah hingga membuat Su-yin semakin merasa bersalah. Kim Soo-hyun, jangan mengira aku bercanda. Aku berkata jujur kepadamu. Su-yin mencoba menjelaskan semuanya. Su-yin, kau ternyata pandai berbohong, tukas Kim Soo-hyun sembari menggeleng pelan. Aku tidak bohong karena aku tidak menginginkanmu, ucap Su-yin dengan suara sedikit meninggi. Kenapa kau mengatakannya? Bukankah kau mencintaiku? Apa ada seseorang yang mengancam sehingga kau ingin menolakku? Sudah mulai terdengar ada nada kesal ketika Kim Soo-hyun mengucapkannya. Tidak ada yang mengancamku. Maaf, aku harus pergi, pamit. Su-yin lantas berdiri. Tanpa berani menatap mata Kim Soo-hyun, gadis itu membalikkan tubuhnya lalu melangkah pergi. Meninggalkan sejuta luka yang ditorehkannya di hati Kim Soo-hyun. Su-yin, tunggu, panggil Kim Soo-hyun yang sudah semakin menjauh pergi. Nafas Su-yin terasa sangat sesak ketika mendengar Kim Soo-hyun memanggilnya dengan pedih. Pasti pria itu sudah sangat terluka kali ini. Meski begitu ia tak berani menoleh karena akan membuatnya terluka. Dengan langkah cepat Su-yin segera masuk ke dalam lift untuk turun ke bawah. Hampa dan tidak bisa dipercaya. Kali ini Kim Soo-hyun masih seperti bermimpi karena beberapa detik yang lalu Su-yin baru saja menolaknya. Hampir saja tubuhnya sempoyongan merasakan perih di hatinya. Ternyata selama ini ia begitu percaya diri jika Su-yin mencintainya. Sanggupkah setelah ini pulang ke rumah? Ibunya bahkan sudah berharap jika dirinya mendapatkan berita bagus. Esok hari rencananya akan segera melamar Su-yin untuknya. Kim Soo-hyun merasa penasaran dengan siapa gadis pujaannya datang. Sehingga ia melangkahkan kakinya ke pinggir menuju pagar pembatas. Melongokkan kepalanya ke parkiran di bawah. Ternyata Su-yin masuk ke dalam salah satu mobil Maybach Silver yang ada di parkiran. Yang sangat mengejutkannya adalah mobil itu sangat tidak asing baginya. Kim Soo-hyun mencoba berpikir positif. Tak mungkin jika itu adalah mobil milik saudaranya. Banyak di dunia ini mobilnya sama persis. Kim Soo-hyun semakin penasaran siapa yang bersama Su-yin. Ada keinginan untuk mengetahui pria mana yang sudah merebut Su-yin dari genggaman tangannya. Mobil itu perlahan meninggalkan parkiran bersamaan dengan Su-yin yang meninggalkan sejuta luka yang sangat menyesakkan di dada. Salju perlahan mulai turun dari langit padahal tak terlalu mendung. Langit malam ikut bersedih menyaksikan Kim Soo-hyun yang begitu pilu. Su-yin, kenapa kau begitu tega baru mengatakannya sekarang? Kenapa kau selama ini menggantungkan perasaan ini? Ucap Kim Soo-hyun dengan sangat sendu. Ia tertunduk meratapi kesedihan, karena pertama kalinya ditolak seorang gadis. Ternyata sangat menyakitkan, bahkan untuk berdiri kali ini kakinya terasa sangat lemas. Arg! Teriak Kim Soo-hyun sembari memukul pagar pembatas yang terbuat dari besi dengan sangat kuat. Orang-orang yang di sana menatap heran ke arah Kim Soo-hyun yang terduduk. Ia berlutut sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tak kuasa menahan rasa pahit, ada setetes air yang keluar dari pelupuk matanya. Seorang pria yang terkenal sebagai idaman wanita. Kini harus sakit hati merasakan penolakan seorang gadis. Kim Soo-hyun berpikir mungkin ini adalah karma karena sudah menolak begitu banyak wanita yang mendekatinya. Dae-hyun memandang wajah istrinya yang tampak murung dan terdiam saja sejak tadi. Ada apa, sayang? Apa kau menyesal sudah menolaknya? Ucap Dae-hyun hanya sekedar menebak perasaan istri kecilnya. Kim Soo-hyun pasti akan membenciku, ucap Su-yin lirih dengan wajah tertunduk lesu. Percayalah, jika dia pasti akan mengerti dengan keputusanmu. Seiring berjalannya waktu pastilah Kim Soo-hyun bisa menerima semuanya. Dae-hyun mengusap lengan Su-yin dengan sebelah tangannya. Bagaimana jika dia mengetahui jika kita memiliki hubungan? Su-yin merasa bersalah karena sepertinya Kim Soo-hyun sangat terpukul. Cepat atau lambat dia pasti akan tahu juga pada akhirnya, tukas Dae-hyun. Dae-hyun terus berusaha menenangkan istri kecilnya sambil terus melajukan mobilnya menuju ke suatu tempat. Untuk menghibur hatinya, Dae-hyun berniat akan membawa Su-yin ke tempat romantis. Bab 379 memiliki kebiasaan buruk yang sama. Kim Soo-hyun melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa arah dan tujuan yang pasti. Pandangannya sama sekali tidak fokus menatap jalanan di depannya. Jika tahu akan mendapat penolakan dari gadis yang begitu dicintainya, ia berpikir lebih baik tidak akan selamat ketika kecelakaan itu terjadi. Ternyata benar adanya jika Su-yin memiliki seorang pria yang mungkin sangat dia cintai sehingga malam ini menolaknya. Lalu untuk apa semua perhatian yang diberikan ketika dirinya berada di rumah sakit dan tidak bisa berjalan? Kim Soo-hyun kira itu adalah salah satu perhatian yang tulus seorang kekasih. Untuk pria yang berada di dalam foto itu, Kim Soo-hyun sudah menyelidiki dan mencari tahu. Mereka memang dekat sejak masih sekolah menengah. Namun tidak ada hubungan spesial apapun. Kini tinggal mencari tahu siapa sebenarnya yang membawa Su-yin pergi. Namun tidak sekarang, karena pikirannya sedang kacau balau. Hatinya sangat terluka, seperti ada pedang tumpul yang menghunus dadanya bertubi-tubi. Tidak mampu membunuhnya tapi membuat lukanya semakin nyeri. Kim Soo-hyun melajukan mobilnya hingga menabrak pembatas jalan dan hampir saja terpental jika kakinya tidak sigap menginjak rem. Dengan terpaksa ia menghentikan mobilnya yang sudah penyok di pinggir jalan. Patah hati sudah membuatnya kehilangan akal sehat. Kau sungguh membuatku gila dan ingin mati saja, Su-yin. Seru Kim Soo-hyun seraya memukul setir kemudi.
Ia menundukkan kepalanya beberapa saat untuk mengambil nafas sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah 30 menit perjalanan mengelilingi jalanan Seoul, akhirnya Kim Soo-hyun menghentikan mobilnya di sebuah bar. Ia butuh sesuatu yang bisa menenangkan pikirannya dan melupakan semuanya walau hanya sejenak. Berharap ini semua hanyalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi nyata. Begitu sampai di dalam, Kim Soo-hyun segera memesan beberapa wine kepada pelayan. Hatinya sudah hancur berkeping-keping saat ini. Gadis yang dicintainya ternyata selama ini hanyalah sebuah kebohongan semata. Ternyata perhatian yang ditunjukkannya selama berada di rumah sakit hanya sebuah perasaan iba bukan cinta. Kenapa kau tidak membunuhku saja, Su-yin? Kim Soo-hyun menyandarkan kepalanya di sofa. Menopangnya karena memiliki beban nasibnya yang teramat berat. Su-yin sudah terlelap di kursi saat perjalanan kembali ke Villa Pyeongchangdong. Mereka saat ini masih di dalam mobil karena Dae-hyun baru saja menghentikan mobilnya di depan teras. Dae-hyun hanya mendesah pasrah mengingat istri kecilnya yang sangat ketakutan jika sampai Kim Soo-hyun membencinya. Dering ponsel membuyarkan Dae-hyun dari lamunannya. Ternyata sang ibu yang menghubunginya. Ada apa, Bu? Tanya Dae-hyun. Ada rasa khawatir karena tidak biasanya ibunya menghubungi malam-malam seperti ini. Bisa saja terjadi sesuatu pada Jo Yeon-ho. Dae-hyun, tak bisakah kau meminta seseorang untuk mencari keberadaan adikmu? Suara Ni Park terdengar sangat cemas. Memangnya kenapa, Bu? Tanya Dae-hyun sambil memijat pelipisnya. Semua orang mengetahui jika Dae-hyun saat ini sedang di luar kota. Chang Yuan sudah mengatur semuanya beserta surat perjalanan. Sehingga tidak akan ada yang curiga. Kim Soo-hyun, sampai sekarang belum pulang. Dia mengatakan tadi pergi ingin bertemu Su-yin tapi sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Ni Park tampaknya trauma dengan kecelakaan yang menimpa Kim Soo-hyun kala itu. Dia sudah dewasa sehingga tidak perlu merasa cemas. Mungkin ada alasan lain mengapa Kim Soo-hyun tidak pulang, tukas Dae-hyun sembari mendesah panjang. Kekhawatiran ibunya sungguh berlebihan. Namun Dae-hyun menjadi penasaran di mana sebenarnya adiknya sehingga sampai sekarang belum. Jangan sampai ia berbuat nekat. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Jika besok Kim Soo-hyun belum pulang kau harus kembali ke Seoul mencarinya, ujar Ni Park dengan tegas. Iya, Bu. Dae-hyun menghela nafas panjang karena ibunya masih menganggap Kim Soo-hyun seperti Jo Yeon-ho yang masih harus dicari jika beberapa jam menghilang. Setelah mematikan sambungan telepon, Dae-hyun menghubungi Chang Yuan untuk mencari keberadaan adiknya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Ternyata Kim Soo-hyun berada di salah satu bar. Kalian berdua jika ada masalah sangat suka menghabiskan waktu dengan minum. Dae-hyun berdecak kesal, sebelah bibirnya terangkat ke atas merutuki istri kecil dan adiknya memiliki kebiasaan buruk yang sama. Nasib baik Su-yin tidak mencintai adiknya. Jika hal itu terjadi mungkin saat ada masalah sedikit mereka akan mabuk bersama. Sayang, jangan membiasakan diri untuk mabuk lagi karena itu tidak baik untuk tubuhmu, gumam Dae-hyun seraya menatap nanar wajah istrinya yang begitu damai ketika terlelap. Sepertinya keresahan yang dirasakannya tadi sudah mulai menghilang. Griffin Bar, Jin sangat terkejut ketika melihat pria yang sudah lama tidak ditemuinya ternyata kini dalam keadaan menyedihkan. Jin baru saja tiba karena malam ini jadwal malam hingga pagi hari sehingga tidak mengetahui apa yang tadi terjadi. Menurut beberapa orang, Kim Soo-hyun terlibat baku hantam dengan sesama pengunjung bar. Mereka sama-sama dikuasai emosi karena mabuk berat, serta sangat sulit dipisahkan karena mereka seperti sama-sama ingin membunuh. Lawan Kim Soo-hyun sudah pergi meninggalkan bar yang dibantu temannya. Sedangkan Kim Soo-hyun masih terbaring di sana karena tidak ada yang membawanya pulang. Wajahnya penuh lebam karena tonjokan yang begitu kuat. Hidung dan sudut bibirnya mengeluarkan darah karena masih ada darah kering yang menempel di sana. Tuan, kenapa kau seperti ini? Ucap Jin pilu. Tak kuasa menahan iba yang saat ini dirasakannya. Ia seperti merasakan sakit menerpa wajahnya ketika melihat luka Kim Soo-hyun. Jin, apa kau mengenalnya? Tanya salah satu pria yang merupakan teman satu profesinya. Iya, aku mengenalnya, ucap Jin terbata. Bisakah kau menghubungi keluarganya agar datang menjemput ke sini? Biarkan aku yang mengurusnya. Bisa tolong membantuku membawanya ke salah satu kamar. Jin mempertimbangkan segalanya, tak mungkin membawa pulang Kim Soo-hyun dalam keadaan seperti itu. Ibunya pasti akan sangat khawatir. Pria itu menganggukkan kepalanya, lantas membantu memapa Kim Soo-hyun ke lantai 2 bersama Jin. Jin segera mengambil kotak obat untuk mengobati luka yang ada di wajah Kim Soo-hyun. Sejujurnya tak tega melihatnya karena terbiasa memandang wajahnya yang begitu tampan tanpa ada cacat sekali. Sangat berbeda dengan sekarang bahkan kelopak matanya menghitam terkena pukulan. Dengan telaten Jin mengusap wajah Kim Soo-hyun menggunakan handuk kecil dengan air hangat. Su-yin, teganya kau padaku, racau Kim Soo-hyun dengan suara yang tidak jelas tapi Jin masih bisa mendengarnya. Jin menghentikan aktivitasnya. Kali ini ia menduga jika mungkin saja Su-yin sudah menolaknya. Su-yin, katakan dengan siapa kau tadi pergi, racau Kim Soo-hyun kembali dengan mata tertutup rapat. Tuan, aku mohon jangan seperti ini, lirik Jin dengan nada begitu sendu. Melihatnya patah hati sungguh membuatnya ikut merasakan pedihnya.
Ternyata Kim Soo-hyun sangat mencintai Suyin sehingga berbuat sampai sejauh ini. Kim Soo-hyun pasti dipenuhi emosi karena ditolak oleh Suyin. Bab 380 bersama gadis lain. Tak terasa matahari sudah mulai menampakkan cahayanya. Jin mengucek kedua matanya sambil mengamati sekeliling ruangan. Jin cukup terkejut karena ketiduran di lantai dalam posisi duduk. Kepalanya bersandar pada lengan Kim Soo-hyun yang berada di atas sofa. Ia memijat pelipisnya baru ingat jika semalam tidak bekerja. Padahal tadi malam adalah bagiannya. Tampaknya harus bersiap-siap gajinya akan dipotong bulan ini. Dert, terdengar suara dering ponsel yang berada di dalam saku celana Kim Soo-hyun. Jin membiarkannya hingga mati karena tidak enak jika harus menjawabnya tanpa izin. Namun ternyata ponsel itu berdering kembali, sehingga dengan hati-hati Jin terpaksa merogohnya. Kim Soo-hyun masih tertidur pulas hingga tidak merasakan getaran ataupun tangan Jin. Ada nama, Ibu, yang tertera di layar ponsel. Jin menduga jika yang menghubungi adalah Ni Park. Halo, selamat pagi, ujar Jin dengan hati-hati dan perasaan sangat gugup. Suyin, apakah ini dirimu? Di mana kalian berada? Kenapa sejak semalam tidak bisa dihubungi? Tanya Ni Park bertubi-tubi dari seberang telepon. Aku Jin bukan Suyin, sahutnya dengan dada yang berdegup kencang karena berbicara dengan seorang wanita yang diharapkan menjadi ibu mertuanya. Jin, lalu di mana Kim Soo-hyun berada? Kenapa kalian bersama? Tuan ada di Griffin Bar. Kebetulan sekali semalam aku menemukannya sudah dalam keadaan mabuk, ujar Jin dengan rasa takut jika Ni Park akan terkejut dan marah. Apa? Teriak Ni Park. Suara Ni Park begitu memekakan telinga, sehingga Jin menjauhkan ponselnya dari telinganya. Gendang telinganya terasa hampir pecah. Untunglah dia ibu dari Kim Soo-hyun sehingga Jin masih bisa menahan emosinya. Jin, maafkan jika ibu mengejutkanmu. Sekarang juga ibu akan meminta seseorang untuk menjemputnya. Tolong jaga dia sebentar saja, ujar Ni Park setelah beberapa saat hening. Iya, tidak apa-apa, sahut Jin. Jin mengembalikan ponsel itu ke saku celana Kim Soo-hyun meskipun agak kesulitan. Baru saja hendak melangkah pergi Kim Soo-hyun menahan tangannya. Membuat Jin menghentikan langkah, hatinya kembali berdegup sangat kencang. Suyin, jangan pergi, gumam Kim Soo-hyun lirih. Jin hanya mematung di tempatnya berdiri, merasakan kepedihan mendengar Kim Soo-hyun mengucapkan nama gadis lain di depannya. Bahkan gadis itu sudah membuat hatinya hancur. Nyatanya meski sudah lama tidak bertemu tapi perasaan Suyin kepada Kim Soo-hyun masih sama seperti dulu. Jin menoleh ke belakang untuk melihat Kim Soo-hyun yang ternyata masih terpejam. Dengan gerakan pelan, Jin melepaskan cekalan Kim Soo-hyun dari tangannya. Ia harus keluar untuk memberikan penjelasan kepada manajer bar jika masih ingin bekerja di sana. Setengah jam kemudian, akhirnya orang suruhan Ni Park yang hendak menjemput Kim Soo-hyun datang. Jin memilih bersembunyi ketika melihat mereka membawa Kim Soo-hyun pergi. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan pria itu. Hanya mengamati dari kejauhan wajah tampan yang masih memejamkan matanya. Orang-orang yang memapahnya bahkan tampak kesulitan. UN Village, Ni Park terus gelisah tak menentu, mencemaskan keadaan putra sulungnya. Ia sangat terkejut karena Kim Soo-hyun berada di bar. Padahal seharusnya perasaannya sangat bahagia karena sudah mendapatkan jawaban dari Suyin. Apakah itu salah satu cara untuk melampiaskan kebahagiaannya? Lalu kenapa bersama Jin? Ya ampun, apa yang terjadi kepadamu? Ni Park begitu syok melihat wajah Kim Soo-hyun. Meski tak ada lagi darah kering yang menempel tapi luka lebam masih terlihat sangat jelas di wajahnya. Aku baik-baik saja, sahut Kim Soo-hyun asal. Lalu duduk di sofa karena tubuh dan kepalanya terasa pusing. Kenapa bisa kau seperti ini? Katakan kenapa kau justru bersama Jin bukan dengan Suyin. Apakah kau tidak jadi menemuinya? Ni Park mencoba menelisik apa yang sebenarnya terasa pada putra dan calon menantunya. Tidak mungkin mereka baik-baik saja jika Kim Soo-hyun sampai masuk ke dalam bar. Jin, gumam Kim Soo-hyun pada dirinya sendiri karena tidak mengingat apapun yang terjadi. Ia baru sadar ketika memijakkan kakinya di UN Village. Sudahlah, tidak usah membicarakannya. Aku pergi ke kamarku dulu, Bu. Kim Soo-hyun mencoba bangkit berdiri tapi Ni Park justru mendorongnya kembali hingga terhempas ke sofa. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Ni Park menatap putranya dengan tatapan mengintimidasi. Secepatnya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi agar tidak semakin penasaran. Nanti saja, Bu. Kim Soo-hyun enggan mengatakan apa yang terjadi semalam. Terlebih lagi mengenai Suyin, ibunya pasti akan sangat kecewa jika mendengarnya. Katakan sekarang juga, ucap Ni Park dengan tegas dan penuh penekanan agar Kim Soo-hyun tidak membantahnya lagi. Memangnya apa yang ingin ibu ketahui? Kim Soo-hyun menghela nafas berat pura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya ditanyakan ibunya. Katakan bagaimana hubunganmu dengan Suyin? Apakah kalian semalam tidak jadi bertemu? Tanya Ni Park sembari duduk di samping Kim Soo-hyun. Hubungan yang bagaimana? Kim Soo-hyun memejamkan matanya. Mengingat kembali jawaban dari Suyin yang membuat hatinya seperti tertusuk duri bertubi-tubi. Kau bilang semalam ingin menanyakan bagaimana jawaban Suyin. Lalu apakah dia menerima cintamu?
Wajah Ni Park tampak berbinar dan penuh harap keinginannya bisa menjadi kenyataan. Jujur saja, Kim Soo-hyun bahkan tidak tega mengatakannya kepada sang ibu. Sahut Kim Soo-hyun dengan suara lemas tak bersemangat. Jadi dia menerimamu. Ni Park tampak sangat sumringah mendengarnya. Kim Soo-hyun membuka matanya lalu memandang sang ibu. Ada keinginan untuk berbohong sementara waktu demi membahagiakan ibunya. Tapi ia tak sanggup melakukan peran itu. Kim Soo-hyun akhirnya tertunduk lalu menggelengkan kepalanya pelan. Apa maksudmu? Sebenarnya kau diterima atau tidak? Ni Park semakin bingung dengan putranya. Tadi mengatakan iya tapi sekarang justru menggelengkan kepalanya. Dia menolakku, Bu, sahut Kim Soo-hyun dengan nada pilu. Kau pasti berbohong. Tidak mungkin Suyin menolak putraku yang sangat tampan, ujar Ni Park sembari terkekeh. Aku serius, Bu. Kim Soo-hyun memberanikan diri menatap ibunya jika dirinya tidak berbohong. Raut wajah Ni Park kini langsung berubah drastis. Dari wajah yang sumringah menjadi menegang. Ia belum bisa percaya jika Suyin menolak putra bungsunya. Tidak ada kekurangan apapun dari Kim Soo-hyun karena ia begitu sempurna. Jika bertemu dengannya aku mohon jangan merubah sikap ibu padanya. Tetaplah ramah dan baik seperti biasanya. Mungkin sekarang dia ingin fokus dulu pada kuliahnya sehingga tidak menerimaku. Kim Soo-hyun berusaha berkata positif demi menjaga perasaan ibunya. Biarlah dirinya saja yang merasakan luka itu. Bersabarlah, sayang. Mungkin benar apa yang kau katakan jika Suyin harus fokus pada kuliahnya. Meski Ni Park juga merasa sedih tapi dirinya ingin memberikan semangat agar Kim Soo-hyun bersabar. Suatu saat ini pasti akan luluh juga kepadanya. Aku ke kamar dulu, Bu, pamit Kim Soo-hyun sambil melangkah dengan tubuhnya yang masih sempoyongan. Selanjutnya bab 381 kenyataan tak seindah keinginan.